warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sekolah. Hai. Jadi hari ini kita lagi di Random. Yeay, kita mau wawancara. Let's get started. Wawancara siapa? Wawancara Mas Random. Dadah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fatir. Perkenalkan, nama saya Rifai. Hai, nama aku Rokiko Legriadota. Hai, aku Raisa Putri Wijaya. Hai, aku Kanzalia Lanesha. Halo, nama aku Aisyah Nuzula Fauzi. Jujur ya, siapa di sini yang pernah bilang satu game aja, tapi ujungnya 2 jam lewat mainnya. Nah, tempat kayak gini tuh kelihatannya cuma buat hiburan. Tapi coba kita pikir, satu konsol harganya bisa jutaan. Listrik nyala terus, listrik bisa rusak kapan aja. Rental PS ini sebenarnya bisnis yang sulit atau mudah ya buat dijalaninnya. Kalau untuk kita, di tempat kayak gini, cara kelihatannya cuma tempat main game biasa. Tapi sebenarnya ini adalah tempat usaha yang harus bayar listrik, beli konsol mahal, dan bersaing dengan game online di rumah. Jadi kalau kita pikir rental PS itu usaha kecil, sebenarnya nggak kecil-kecil banget sih. Kan deh suasana di sini. Sama main di rumah. Ada teriakan gol. Nah, ada protes wasit di game. Ada yang ketawa bareng. Jadi sebenarnya yang dijual itu bukan cuma game. Itu juga pengalaman sosial. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak namanya siapa, Pak? Pak Esa. Mulai pertanyaannya ya, Pak. Iya, iya. Jadi, Bapak udah berapa lama nih buka rental PS? Ya, dibilang lama belum, cuma baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Bapak awalnya kenapa bisa kepikiran buat buka jasa rental? Wah, kita emang hobi game. Hobi game ya udah ada manfaat. Ada income ya saya lanjutin tuh. Bapak main di sini tuh per jamnya berapa? Murah, 10.000 doang. Oh, 10.000 doang. Terus kan kalau lagi main pasti suka ada yang sering rusak. Kalau misalnya yang rusak itu kira-kira apa? Oh, itu udah ada. Tapi sebelumnya kita udah persiapkan satu PS, 1 unit itu kita siapin 1 hari 5.000 rupiah. Jadi udah ada. Iya, itu dengan temen. Jadi pada saat ketik rusak, udah tinggal kita ambil buat anggarannya. Jadi misalnya kalau tarifnya kan 5.000 per jam. 10. Oh, 10.000 per jam. Kalau 1 unit dipakai 6 jam berarti 60.000 ya? Ya pengennya 6 juta aja. 6 jam pengennya 6 juta. Percaya nggak percaya, yang paling sering rusak itu sticknya. Karena udah ditekan keras, dibanting, terus dipakai terlalu lama. Nah, kalau sticknya rusak, pelanggan bisa komplain. Jadi pemilik rental itu harus siap biaya perbaikan rutin. Aku udah coba main 1 game dan ini seru banget daripada main di rumah. Nah, ini mungkin alasan kenapa rental PS masih bertahan sampai sekarang. Walaupun sudah banyak yang punya rental PS di rumah. Rental PS itu sebenarnya tempat nongkrong alternatif. Daripada kita nongkrong gak jelas, sebagian banyak pilih main game bareng temannya. Tapi ada sisi negatifnya juga. Kalau kita mainnya nggak diatur, itu bisa ganggu waktu belajar, ganggu waktu tidur, juga bisa membuat pengeluarannya juga terkontrol. Selama ini juga berapa? Mulai dari jam 2, kita kan buka jam 3, jam 3 sampai jam 4 tuh. Ya itu ke atas kan mulai ramai tuh. Ramainya malam. Wah, kalau siang tuh umur 17, 20, kalau yang malam tuh bisa 25, 30. Kira-kira supaya tetap ramai, apa yang Bapak lakuin? Ya, untuk pertama ya kita tetap ada pelayanan dan servis, itu aja rahasianya. Oke. Nah, kira-kira modal buat bikin kayak rental PS gini tuh berapa sih? Ya,
tergantung dari start pertamanya. Kalau harga PS kan 1 unit 4.700.000, titiknya 3 juta. Kalau kita punya modal 40 juta ya kita cuma dapat 8 unit. Jadi kira-kira harus kaya dulu nggak buat bikin rental PS ini? Kaya dulu. Iya. Ya, Harus nggak? jadi bilang kaya dulu tinggal, ini kita punya persiapkan, kita mau mancing nih, kita harus punya umpan lah. Dari sini kita belajar beberapa hal, yaitu yang pertama, modal besar butuh perhitungan. Yang kedua, harus siap dengan resiko kerusakan. Harus paham tren game, harus tahu jangka mencapai pelanggan. Jadi ini bukan hanya soal permainan, tapi juga soal strategi. Jujur aja, sebelum kita bikin vlog ini, gue kira rental PS itu usaha yang mudah dan santai. Iya, ternyata harus ada modal yang besar dan perhitungan yang tepat ya. Banget. Kita sering mikirin layanan tanpa tahu di balik layarnya. Kalau kalian dikasih modal, mau nggak buka rental PS? Atau malah lebih mau main game online di rumah? Kalau aku sih mau ya. Oh enggak ah, kalau aku juga mau sih. Tulis pendapat kalian ya. Mau nggak nih?